Halo, welcome to Podcast NLS. Selamat siang, Bapak. Siang. Iya. Bapak boleh memperkenalkan diri? Oh ya. Iya, silakan, Pak. Ya, perkenalkan, nama saya Imam Munir. Alhamdulillah saya dikasih amanah jadi kepala desa Benjor di Desa Benjor, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Baik. Ya. Iya. Jadi, leaders, kali ini kita sedang berada di Desa Benjor bersama Bapak Kepala Desa. Ya, Pak, bisa dijelaskan nggak di Desa Benjor ini tuh terkait letak wilayah, kemudian jumlah penduduk, sama profesi masyarakat di sekitar sini, Pak? Oh ya. Desa Benjor adalah desa yang berada di Kecamatan Tumpang. Kecamatan Tumpang itu ada 15 desa, salah satunya Desa Benjor. Alhamdulillah Desa Benjor ini adalah desa paling ujung dari Kecamatan Tumpang. Desa Benjor ini luas wilayahnya 144 hektar 9,92. Untuk pemukiman kita ada 6,6 hektar, untuk pekarangan ada 6,57 hektar, dan ladang atau perkebunan kita ada 131 hektar. Jumlah penduduk Benjor 2.432, dan jumlah kakak kita ada 737 kakak. Terdiri dari laki-laki itu 1.240 dan perempuan 1.192. Baik. Dan mata pencaharian masyarakat Desa Benjor adalah 60% itu sebagai buruh tani. Yang 30%-nya itu sebagai petani, yang 10%-nya itu lain-lain, berdagang dan lain sebagainya. Itu Benjor. Ya, berarti kalau 60%-nya itu buruh tani, sawahnya luas sekali Pak ya di sekitar sini. Ya, kebetulan kita bukan sawah, kita ladang perkebunan tebu sama sayuran. Oh, alah, baik. Kalau sayurannya itu apa Pak? Yang banyak dihasilkan dari sekitar sini? Kalau sini adalah paling banyak adalah cabai rawit maupun cabai keriting. Semua sayuran ada, kubis, tomat, ada. Itu tadi rinci sekali Pak ya, jadi mulai luas wilayah, kemudian jumlah penduduk, repet Pak ya. Nggak ada Pak, bercanda Pak. Ya enggak, saya kan kepala desa, Pak itu harus tahu lah kan. Oh iya, betul ya. Jadi leaders, untuk menjadi seorang pemimpin itu harus benar-benar dari hati Pak ya. Jadi kalau seperti itu nanti bisa mensejahterakan rakyatnya gitu. Ya. Kemudian di Desa Benjor ini Pak, kalau tidak salah dulu saya dengar itu ada sejarahnya ya, kenapa kok dinamakan Benjor begitu? Iya. Sebelum saya dilahirkan, saya lahir di Benjor, itu mulai kakek nenek moyang kita itu sudah ada nama Benjor. Yang asal mulanya Benjor itu adalah, kalau di dalam bahasa Jawanya adalah omben-omben sak lonjor. Karena jarak Benjor dengan Tumpang ini cukup jauh, sekitar kurang lebih 5 kilo, dan itu dulu ditempuh dengan jalan kaki. Dan di tengah-tengah itu ada pohon bulu, dan situ disediani bambu sak lonjor dikasih air. Pohon bulu itu apa Pak? Pohon bulu itu pohon yang rindang dan besar, dulu biasanya dipakai orang. Terus biasanya perjalanan pulang ke Benjor atau ke Tumpang, karena dulu jalan kaki, itu bisa minum di situ. Nah itu awal mulanya sejarahnya Benjor adalah omben-omben sak lonjor. Omben-omben itu berarti minuman. Dan sak lonjor itu adalah istilah yang diberikan ketika minum dari sesuatu benda yang panjang. Ya, bambu itu. Jadi omben-omben sak lonjor.
Kemudian aktivitas yang pernah dilakukan di Desa Benjor ini apa Pak? Kayak misalkan pernah bekerja sama dengan sekolah lain atau dari biasanya mungkin kalau di desa itu digunakan sebagai KKN Pak ya? Iya. Ya, itu bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Iya. Kita Desa Benjor kita open kepada semuanya. Alhamdulillah kita sudah kerjasama sama UM Universitas Negeri Malang, dan kita sudah kerjasama dan kita jadi binaannya UM. Kampus-kampus lain dan juga sering untuk berkegiatan di desa kami ini. Terutama ini tahun kemarin kita ada live in dari NLS kemarin. Oh iya. Ya. Itu 2019 Pak ya? 2019. Iya, jadi tahun 2020-nya itu skip dulu karena ada pandemi ini. Iya. Jadi digantikan dengan tahun 2021 ini kita kembali ke sini. Jadi kalau bisa jangan sampai putus Pak ya silaturahminya begitu. Kemudian ini Pak, saya mau tanya peran serta dan partisipasi dari Desa Benjor dalam pembangunan di Kabupaten Malang ini bagaimana? Peran serta kami sesuai dengan amanah yang kami emban. Intinya adalah saya sebagai kepala desa punya yang namanya visi misi. Oh, iya. Visi misi saya adalah saya ingin membentuk masyarakat Desa Benjor yang siap. Dalam artian kepanjangan dari siap adalah untuk S-nya saya ingin bentuk masyarakat desa yang sejahtera. I-nya saya ingin bentuk masyarakat Desa Benjor yang inovatif. A-nya saya ingin bentuk masyarakat Desa Benjor yang agamis. P-nya dan produktif berdaya saing. Itu inti dari kami, dari visi misi saya, dan berkesinambungan dengan pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat. Jadi visi misinya tadi ada yang namanya siap ya. S-nya tadi apa Pak? Sejahtera. Sejahtera. Kemudian inovatif, A-nya agamis, P-nya produktif dan berdaya saing. Kalau ngomong-ngomong tentang agamis, di masyarakat Desa Benjor sekitar sini notabene itu agamanya apa? Masyarakat Desa Benjor mayoritas itu adalah Muslim. Mayoritas Muslim. Nah, ada lagi nih Pak, gimana caranya menyiasati perkembangan yang ada dari luar, maksudnya pengaruh dari luar, supaya bisa didapat dengan mudah oleh warga Desa Benjor ini? Ya, memang dengan perkembangan teknologi yang seperti ini, memang tantangan kami cukup berat. Ya paling tidak untuk menghindari, kita paling tidak mengurangilah. Kita baik ke anak-anak maupun ke pemudinya, kita kasih bentuk-bentuk seperti pemberdayaan, pelatihan dan lain sebagainya. Misalnya kan kemarin kita ada pelatihan untuk adik-adik, kita ada pelatihan las, ada pelatihan perbingkilan dan lain sebagainya. Dan ibu-ibu ada pelatihan bikin hantaran, pokoknya kerajinan. Terus kita manfaatkan sumber daya alam yang di sini. Kemarin juga bikin olahan dari pisang, karena kita banyak pisang itu dibikin selai, dibikin keripik, dibikin ketuk dan lain sebagainya. Karena ke depan harapan saya ingin Desa Benjor ini menjadi Desa Benjor yang destinasi wisata. Desa wisata. Harapannya seperti itu Pak. Jadi benar-benar dari hasil desa ini itu dimanfaatkan, dimaksimalkan dengan baik. Itu kalau boleh tahu, ketika ada pelatihan seperti itu, biasanya dari orang-orang sekitar desa sendiri yang memberikan pelatihan atau khusus didatangkan dari luar desa sebagai pelatih begitu Pak? Iya. Kita di awal untuk narasumbernya kita ambilkan dari luar yang mereka sudah jalan. Dengan harapan nanti supaya masyarakat Desa Benjor ini supaya tertarik untuk mungkin di pelatihan-pelatihan itu dalam artian sumber daya alam di sini kita maksimalkan, kita jadikan suatu bentuk memang itu usahanya masyarakat. Untuk pelatihannya ini saat ini apakah sudah ada hasilnya Pak? Maksudnya
misalkan dari olahan pisang dan sudah dijual, dipasarkan begitu? Alhamdulillah untuk saat ini kita masih tahap pembuatan. Kita kemarin benjor ini banyak pisang, kita ada kopi, kita ingin mengenalkan ke masyarakat di luar benjor bahwasanya kita juga punya kopi benjor. Oh. Dan itu luar rasanya biasa. juga beda kan gitu toh. Iya. Nah, dan juga kita untuk pisang kita sudah ada bikin keripik pisang dan alhamdulillah itu sudah mulai dipasarkan keluar. Oh iya. Untuk kopinya bagaimana? Kalau sekarang ini kan lagi rame ya teman-teman, kopi-kopi banyak. Kalau misalkan di kafe itu juga kopi, pesan apa kopi gitu. Iya. Bahkan kalau di Malang itu ada yang namanya kafe sawah, itu seluruh jalan itu jualan kopi Pak. Nah kalau di Desa Benjor ini rencananya untuk pendistribusiannya itu apakah dijual dalam bentuk biji atau sudah gilingan halus atau bahkan buka sendiri khusus kopi benjor gitu? Ke depan keinginan kita bersama masyarakat kita ke depan kita pingin bikin kedai kopi. Oh, Kalau luar orang biasa. desa bikinnya bikin warung kopi lah. Iya. Warung kopi, dan harapan kita bisa menjual bentuk itu bijian atau bubuknya dan juga minumannya. Itu harapan ke depan. Berarti buka kedainya itu di sini tak ya? Di Ya, Benjor? insya Allah di sini. Karena hubungannya dengan ingin menjadikan Desa Benjor wilayah wisata tadi. Iya. Semoga Pak ya cepat terkabul, Amin. cepat terrealisasi. Nah, kemudian ini kan sekarang sedang pandemi nih, Pak. Nah, ke dampak dari pandemi ini kita sudah berjalan 1 tahun lebih Pak ya pandeminya. Iya, dampaknya ada nggak sih Pak kira-kira untuk Desa Benjor ini? Sebetulnya kita masyarakat pedesaan sebelum dampak pandemi tetap ada. Cuma paling enggak kita untuk intensifnya ke luar ini kan masih sedikit. Jadi kita lebih fokus sering di desa. Jadi meskipun berdampak, tapi ya tetap kita melakukan aktivitas kita ya tetap seperti biasanya. Gitu. Karena memang dari dalam desa sendiri itu sudah mencukupi kebutuhan masyarakat Pak ya, jadi nggak perlu mendatangkan dari luar gitu. Ya insya Allah gitu ya, ada beberapa yang harus memang ditatakan dari luar. Nah, kalau menurut Bapak aktivitas yang dilakukan dari NLS ini bagaimana Pak pendapatnya? Kami selaku pemerintah Desa Benjor, apa yang sudah dilakukan oleh NLS ini merasa sangat terbantu. Kita jadi punya saudara baru di Malang. Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah, kemarin seperti awal saya sampaikan di tahun 2015 NLS ini ada menginap di sini selama 4 hari yang 4 hari, 2015 ya. Alhamdulillah ini membawa kesan tersendiri bagi masyarakat kami, masyarakat Desa Benjor. Dan alhamdulillah hari ini juga dari NLS melalui adik-adik SMP ini bisa berbagi untuk anak-anak didik kita yang ada di PAUD Mawar. Mereka ngasih bantuan dan ini bukan suatu bantuan yang sangat luar biasa bagi kami, dan dengan harapan ke depan kami pemerintah Desa Benjor berharap kita tetap kerjasama, jalin silaturahim yang baik untuk pemerintah Desa Benjor dan NLS. Itu harapan saya ke depan. Insya Allah seperti itu Pak ya. Ya. Semoga kami juga masih diberi kesempatan untuk Amin. terus kemari saling bersilaturahmi. Ya, kemudian yang terakhir nih Bapak, bisa memberikan pesan-pesan kepada siswa-siswi NLS? Ya, pesan kami secara moral, satu, kami masyarakat desa ini adik-adik adalah masih tahap usia dini dan mereka sudah mulai dipupuk kesadaran akan bahwasanya kepedulian. Pesan saya tetap seperti itu, kepedulian sesama umat manusia, khususnya kami mungkin yang ada di desa. Harapannya adalah tetap dengan satu tugasnya adalah belajar dan belajar.
dan ke depan untuk pemerintah desa ya pemerintah yang hebat itu harapan saya, karena mereka adalah generasi muda yang hebat bagi saya mereka. Terima kasih Bapak. Ya, Dan juga para leaders, mohon diingat pesan dari Bapak Kepala Desa itu tadi, jangan sampai lupa. Ya, mungkin cukup sekian. Ya, terima kasih Bapak Iya, atas waktunya. sama-sama. Selamat siang.